kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya. Kami percaya mujizat-Mu, kami percaya. Haleluya. Oh Yesus, sungguh ku percaya mujizat-Mu terjadi pagi hari ini. Haleluya. Glory. Ya la 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 santa kaya la 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 la. Ya la la bataka ya la 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 sikila la la santa kaya la. Haleluya. Haleluya. Ada mujizat yang akan terjadi pagi hari ini. Imani pujian ini saudara, bahwa mujizat itu masih ada. Sungguh kita harus percaya bahwa mujizat itu ada dan nyata. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Firman itu yang akan membuat iman kita bertumbuh dan mujizat itu terjadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami akan sambut firman-Mu. Namun Engkau terima terlebih dulu pujian kami, penyembahan kami, bahkan kami, para penyembah-penyembah-Mu ini, diterima di hadapan Tuhan. Tiba saja kami duduk diam di pangkuan-Mu, mendengar Engkau berbicara. Seperti Maria yang duduk di kaki Yesus, mendengarkan dengan baik, dan memperoleh berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, ya silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ini pada kemana tadi yang melayani? Ini depan masih kosong dengan umpel-umpelan di belakang. Baik. Ya, hasil rapat kemarin sudah ada kemurahan ya. WL-nya boleh buka masker, tapi kalau turun pakai masker lagi. Ya, saya nanti juga kalau turun pakai masker lagi. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya ingin meyakinkan Bapak Ibu bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Bahwa mujizat Tuhan itu nyata. Saudara, dengan melihat perkembangan zaman yang berubah, yang mengubah semuanya itu, membuat orang percaya banyak yang kehilangan iman. Terlebih ketika kita sudah dirundung kemarin corona, sudah didoakan, sudah berharap, ndak pendeta, ndak siapapun, tetap ngalami itu. Kalau itu saudara, kita percaya ada misteri Tuhan, ada rencana Tuhan di balik semua itu. Namun, bagi kita orang percaya, sampai hari ini, sampai kapanpun, kita harus tetap percaya bahwa mujizat itu masih ada. Siapa yang percaya bahwa mujizat masih ada, boleh angkat tangan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ada orang yang punya utang piutang yang belum terbayarkan, tiba-tiba tergerak membayar. Mujizat nggak? Mujizat. Tiba-tiba saudara tidak punya orderan, tiba-tiba ada orderan, ada proyek besar. Mujizat nggak? Mujizat.
Itu dinanti-nantikan orang-orang hari ini, Bapak Ibu. Nah, saya percaya bahwa mujizat itu masih ada, dan mujizat itu nyata, betul-betul ada. Semoga saya bisa menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu dengan kesaksian-kesaksian yang baru dalam saya melayani di tempat ini, supaya kesaksian saya juga tidak basi, Bapak Ibu. Saya ingin mengalami mujizat dari hari ke hari. Betapa enaknya ikut Tuhan. Mengalami mujizat dari mujizat satu kepada mujizat yang lain, Bapak Ibu. Nah, untuk mendapatkan mujizat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, mari kita baca ayat ini sebagai ayat pokok, ayat mas kita pagi hari ini. Lukas 5, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita baca bergantian supaya kita semua terlibat dalam pembacaan firman Allah. Ya, pagi hari ini ada beberapa teman kita yang ikut lewat live streaming, saudara, lewat siaran langsung. Bahkan ditonton sampai di Amerika, Bapak Ibu Saudara. Mereka sangat terberkati dengan gereja kita. Juga ada yang di Malaysia juga kemarin, katanya orang daerah sini, tapi tinggal di Malaysia, sudah kerja di Malaysia. Ikut lewat streaming, saudara. Dan semoga ini jadi berkat firman Allah ini, di sana ngalami mujizat, terlebih yang ada di sini. Mari, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 6, saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2. Di sini sudah ada yang mungkin matanya agak kabur, bisa lihat di depan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ayat 2, monggo. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ya, sampai di situ Bapak Ibu. Ayat 6 itu membuktikan bahwa mujizat itu masih ada. Bahwa mujizat itu terjadi. Kalau kita baca ayat ini dalam konteks ini, saat itu murid-murid butuh apa Bapak Ibu? Butuh yang namanya mujizat, karena sepanjang semalam mencari ikan tidak dapat. Padahal profesi dia sebagai nelayan itu adalah penghidupan sehari-hari untuk murid-murid. Nah, kalau hari itu dia tidak dapat ikan, hari itu juga dia tidak dapat makan. Bahkan kalau kita lihat ayat-ayat yang lain yang pernah saya khotbahkan, Yesus bertanya, "Hai murid-murid, apakah kamu punya lauk pauk?" Murid-murid berkata, "Tidak punya." Berarti memang murid-murid pada waktu mengalami krisis yang sangat luar biasa. Sampai lauk pauk saja tidak punya. Nah, tetapi dalam konteks ini saya mau sampaikan bukan di situnya. Yang saya mau sampaikan adalah mujizat yang dialami oleh murid-murid. Kenapa murid-murid ini mengalami mujizat Tuhan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita pagi hari ini. Bukankah kita semua pengen mujizat itu? Siapa yang mau mujizat itu datang dalam hidup kita? Angkat tangan, saudara. Haleluya. Dengan iman, saudara akan mengalami itu, saudara. Nah, Bapak Ibu, yang pertama untuk kita bisa mengalami mujizat Tuhan, yaitu apa Bapak Ibu? Ya, bagaimana caranya? Yaitu menghadirkan Tuhan. Itu syarat utama. Mujizat itu tidak gratis. Mujizat itu tidak ujuk-ujuk. Ada proses. Yang pertama yang Anda harus lakukan adalah menghadirkan Tuhan. Ayatnya di mana? Atau melibatkan Tuhan. Coba kita baca ayat ini. Di kalimat di ayat 1 sampai 3 itu ada kalimat apa? Yesus naik ke dalam salah satu apa? Perahu murid yang bernama Simon. Yang pertama Bapak, pengertiannya adalah biarkan Yesus masuk
di dalam hidupmu. Biarkan Yesus menguasai hidupmu. Biarkan Yesus ada dalam pekerjaanmu. Saudara, perahu itu bicara tentang pekerjaan kita. Perahu itu bicara tentang profesi kita, bisnis kita. Ya, bicara tentang pertanian kita, rumah tangga kita, apapun bentuknya. Kita sedang ada di perahu itu. Dan tanpa perahu itu, kita tidak bisa makan, kita tidak bisa minum. Karena itulah tempat sandaran hidup kita. Nah, tetapi namanya orang, kita tinggal di dunia, situasi zaman yang berubah, cuaca yang tidak bersahabat, dan yang lain sebagainya, karena politik dan lain sebagainya. Membuat usaha turun, membuat pertanian hasilnya kacau. Ya, musimnya kacau. Tapi ingat Bapak Ibu, mujizat masih ada. Kalau saudara melibatkan Tuhan dalam hidup saudara, saya percaya mujizat pasti terjadi. Libatkan Tuhan Bapak Ibu. Undang Tuhan ada dalam hidup kita. Siapa yang di sini kalau buka toko, setiap buka toko duduk di kursi lalu sembayangin toko itu. Itu namanya sedang menyerahkan Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan untuk menguasai toko itu. Siapa yang datang ke sawah sebelum gatrok paculnya berkata dalam nama Yesus, aku serahkan sawah ini, aku mau bekerja. Ada yang begitu? Sebelum buka usahamu, pintu gerbang dibuka dalam nama Yesus. Lakukan itu. Itu tandanya bahwa Bapak Ibu sadar Yesus itu mau datang dalam hidup saudara. Dan sadar bahwa tanpa Yesus kita tidak bisa mengalami mujizat. Kalau kita mau mengalami mujizat, mau berangkat ngojek, dalam nama Yesus, pelangganku banyak hari ini. Coba besok, ya. Biar Yesus yang menguasai hidup saya melalui ojek online ini. Bahkan nanti Mas Luis akan cancel karena saking banyaknya. Haleluya. Sing penting malah bonusnya gede. Ya kan? Saudara, semua bisa terjadi. Tapi coba libatkan Tuhan ada di perahumu, di perahu kita. Libatkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Kenapa rumah tangga kita gonjang-ganjing? Karena tidak ada Tuhan di situ. Mau mujizat pemulihan? Libatkan Tuhan hadir dalam hidup kita. Haleluya. Saya percaya kalau kita hadirkan Tuhan, mujizat terjadi. Contohnya di mana? Kita lihat dalam cerita ini, saya pernah ceritakan ini. Dalam satu Tawarikh ini, saudara, ya ayatnya ngomong begini. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Perhatikan, Obed-Edom itu tabut itu apa? Tabut itu dulu lambang kehadiran Tuhan. Di dalamnya ada tongkat Musa dan ada 10 perintah Allah. Dan itu di atasnya ada kerubium malaikat sedang begini. Makanya kalau saya lihat gereja-gereja tertentu, itu simbolnya kan itu. Di dalam altar sini, simbolnya itu, bukan salib, simbolnya itu. Karena itu menyimbolkan kehadiran Tuhan. Tabut Tuhan itu, kehadiran Tuhan ada di situ. Nah, apa tabut Tuhan pengertian sekarang? Tabut adalah ada penyembahan, ya, ada ritual, ada penyembahan di situ. Ya, ada sesuatu yang mesbah yang kita naikkan kepada Tuhan. Untuk hari-hari ini mungkin kita nggak perlu bawa tabut Tuhan. Tapi paling tidak, ada penyembahan. Ada Allah disembah di situ. Ada kehadiran Allah di situ. Makanya ketika tabut Allah ada di rumah Obed-Edom, maka segala yang dipunyainya Obed-Edom diberkati Tuhan. Berarti termasuk ternaknya, rumahnya, keluarganya, tokonya, semuanya diberkati Tuhan. Kenapa? Ada tabut Tuhan. Ditegaskan lagi dalam 2 Samuel, ayat yang berbeda, kitab yang berbeda. Berkata sama, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Hadirkan Tuhan di rumah kita. Hadirkan Tuhan di kantor kita. Hadirkan Tuhan di tempat di mana kita bekerja. Maka mujizat akan terjadi dalam hidup kita.
Haleluya. Libatkan Tuhan, hadirkan Tuhan. Ini 3 bulan. Tapi buat kita, hadirkan Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Itu yang pertama. Ya, diling-iling ya. Libatkan Tuhan, katakan. Andalkan Tuhan. Baik. Yuk, kita lihat yang berikutnya Bapak Ibu. Ya, apa saja yang harus kita lakukan untuk terima mujizat itu? Karena mujizat itu sebenarnya masih ada, ya. Nah, ada sebuah peningkatan iman yang kedua. Kalau kita baca ayat yang keempat, Bapak Ibu, ya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, setelah dia naik di perahu, setelah libat Tuhan izinkan perahunya itu ada Yesus di situ. Yesus berkata di situ, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tabarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kan di situ percakapannya, wah kan sudah sepanjang malam, kami mencari ikan nggak dapat, gini-gini. Wah, kurang hebat apa? Murid-murid Yesus pada waktu belum bertobat, dia penjala ikan yang hebat. Tapi sepanjang malam dia tidak dapat apa-apa. Tapi lihat, ketika Yesus naik di perahu dia, dan Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Artinya ada peningkatan iman. Yang imannya hanya di pinggiran saja. Yang imannya hanya di pinggiran saja. Mulai masuk ke dalam, mulai masuk ke tempat yang lebih jauh. Di sini suka mancing siapa di sini? Mas Diki suka mancing, ya, suka cari ikan. Tapi di sungai ya Mas ya. Kalau di laut cari mancing atau cari ikan, kalau cuma di pinggiran, dapatnya paling ikan kiper, ikan yang tipis-tipis gitu, saudara ya. Nah, coba kalau mancingnya itu sewa kapal, seperti teman-teman saya dulu di Genduk, sewa kapal, lalu masuk, lalu di tempat yang ada dam penanggul ombak itu. Wah, di situ dapat ikannya 9, kakap, gede-gede. Kenapa? Karena masuk ke tempat yang lebih dalam. Walaupun resikonya besar. Resikonya apa Pak Timo? Ketika orang mancing di pinggir dam, lalu ada kapal mau keluar dari pelabuhan mau keluar, mau berangkat ke Kalimantan misalnya. Itu kan tidak kelihatan jauh di sana, ya kan? Kita cuma dengar tot gitu. Nah, orang yang tidak biasa mancing di dam, karena dari daratan sampai ke dam itu kita sewa kapal, diterketok terus tinggal mulih, ya kan? Nanti jam sekian dijemput. Nah, itu kita di pinggir dam, di atas tanggul dam itu. Begitu kapal lewat, ketika kapal itu sudah lewat, itu masih aman-aman saja, Bapak Ibu. Tapi begitu sudah lewat agak jauh, tiba-tiba itu ada apa, saudara? Yuk, hilang semua orangnya itu. Ketutup itu. Apa namanya? Gelombangnya itu. Gelombang apa? Gelombang kapal lewat tadi, saudara. Nah, itu resikonya. Bahkan bisa hilang, tenggelam bisa. Makanya kalau ketika tahu ada kapal lewat, sing biasa mancing, dia pasti akan pegangan, dia pasti akan cari tempat untuk berpegangan. Supaya ketika ada ombak, dia aman. Begitu orang cari ikan lebih dalam, menarikkan jala itu lebih dalam, maka ikannya akan semakin besar. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau mau mujizat Tuhan terjadi, imanmu diperbesar. Imanmu kapasitasnya dibesarkan. Kalau iman sebiji sawi saja mindahkan gunung, apalagi kalau Bapak Ibu punya iman segede bola casting, punya iman segede bola pimpong, biji sawi kecil, perbesar iman kita. Ada satu kesaksian di daerah Bejen. Saya punya teman di daerah Bejen. Dia petani jambu, terus jengkol, manggis, yaitu petani itu. Nah, tanahnya itu kan lembah-lembah, Bapak Ibu. Dia setiap tahun hasilnya ya segitu-gitu saja, nggak meningkat. Tapi ketika dia dengar temannya usaha ini, temannya tanam ini, dia spekulasi dengan iman yang lebih besar. Dia berkata,
Sawah yang di sana saya akan jual. Akan saya buat modal di sini. Lalu apa? Yang lain tanam jambu semua. Jambu. Makanya kalau saya ke daerah Sukorejo, Bejen, Candiroto itu banyak jambu merah. Dia nggak tanam itu. Dia tanam apa? Dia tanam yang orang bilang itu aneh gitu saudara ya. Dia tanam sengon kapur. Nah sengon kapur itu untuk panen kan 4-5 tahun. Saudara, Bapak ini dengan giat, dengan teguh, dengan iman yang lebih besar lagi. Dia berkata, aku tanam dalam nama Yesus. Yesus hadir di tanah ini. Saya menanam atas nama Tuhan. Dia tanam itu, sengon kapur itu. Waktu itu masih segini-gini. Saya ikut tanam masalahnya pada waktu itu. Wah, sekitar 3 hektar kalau nggak salah. Itu kan tanahnya lembah-lembah. Kalau ditanamin buah itu kadang kalau yang kena tutup bukit itu tidak subur. Jamuran dan ada kutu, berutunya dan lain sebagainya, putih-putih gitu. Tapi begitu dia tanamin sengon kapur, nah tetangga-tetangga bilang apa? Bola aku mangan opo, bentino ini. Tahu saudara, yang dilakukan Bapak ini, dia mau kerja jadi kuli bangunan. Karena sawahnya kan sudah ditanamin itu semua, mau kerja apa? Kalau sudah ditanamin sengon itu tidak bisa ditanamin apa-apa, kecuali sengonnya udah tinggi baru. Dia rela kerja bangunan. Orang hebat loh. Tapi ingat saudara, 5 tahun kemudian, dia memang jadi tukang bangunan, kuli bangunan. Tapi 5 tahun kemudian, dia jadi miliarder. Dia tanam 4.000 pohon. Pada waktu ditebang, lakunya itu 1 pohon. Ada yang 2 juta, ada yang 2,5, ada yang 2.700.000. Kali 4.000 pohon berapa Pak Denny? Halo? Dibandingkan orang yang tanam jengkol, tanam pete, berapa hasilnya? Itu juga nunggu setahun sekali Bapak Ibu. Ini 4 tahun, 5 tahun sekali. Tapi ingat, untuk ke sana harus punya iman yang besar. Saya pernah nasihatin siapa anak muda di sini, si Samuel itu. Sam, sampai kapan kamu ikut orang terus? Kumpulkan modalmu. Kelilingan sendiri, tidak harus barang yang sama, tapi kamu sudah kenal toko-tokonya. Kelilingan yang lain, pasti kalau kamu melangkah dengan iman yang besar, pasti kamu akan jadi pengusaha hebat. Amin Samuel? Yang keras dong Samuel, amin. Amin. Ada tahu orangnya ini? Mata saya tidak kelihatan. Saya ingin memastikan bahwa anak-anak muda di tempat ini berhasil. Jadi anak-anak muda yang luar biasa. Perlu iman. Perlu spekulasi. Tapi jangan nekat. Iman dan nekat beda tipis. Ini Mas Gideon juga nekat hari ini ya. Orangnya ganteng gini sekarang jual makanan mateng. Nah, kalau sudah mau pesan ayam goreng apa ya sama Pak Gideon. Nekat dia, tapi saya percaya di balik itu nanti akan ada hasil yang luar biasa ya. Berani mengambil resiko, terus berjuang, terus berusaha, pantang menyerah. Mau bayar harga ini yang harus terjadi. Kadang orang mau mujizatnya, nggak mau bayar harga. Mau Yesus tolong, tapi nggak pernah berdoa. Libatkan Tuhan itu di situ kita berdoa. Nah beriman itu di situ kita juga berdoa. Mau bayar harga. Saya kemarin ditegur anak saya. Ya karena sudah jadi hamba Tuhan kan bahasanya pasti sudah beda ya. Saya merasa anak saya lebih rohani dari saya, saudara. Setiap saya kunjungan ke sana, dia berkata, aku lagi puasa, Pak. Lalu kemarin malam, dia akan berkata begini, Pak, Papa duduk di MP enggak? Saya berkata, saya boro-boro MP, MD aja enggak kepake, saya bilang. Tapi Papa duduk di mana? Di wilayah? Ya, kalau di wilayah, ya. Ya, Papa belum sanggup untuk jadi MP atau MD. Anak saya berkata apa? Papa harus banyak puasa. Saya nggak lihat sih Papa puasa. Dia bilang gitu, saudara. Ya, karena bapaknya lebih pintar, ya berkata, masa puasa bilang-bilang. Saya bilang gitu, saudara ya. Tapi itu teguran buat saya. Mau jemaatnya bertambah, kalau enggak banyak berenang puasa, ya tak tambahnya. Ya toh, saudara, pengen jemaatnya diberkati, pendeta ini yang melu poso, gitu loh. Jemaat puasa, pendetanya puasa, wah luar biasa.
Mungkin kalau saya puasa 40 hari 4 malam nggak seperti ini saudara ya. Haleluya. Mungkin telurnya ini hilang saudara ya. Nah Bapak Ibu, pantang menyerah. Terus bekerja terus. Jangan menyerah. Baru buka 2 bulan, sudah tutup. Jangan saudara. Terus berinisiatif. Ya jangan menyerah. Terus. Mau mujizat kok enggak mau kerja. Ya enggak mungkin mujizat datang. Ya, itu hanya hayalan. Ya kan? Hayalan itu seperti ini loh. Enggak pernah puasa tapi berharap, halo, Pastor Timo, punya nomor rekening? Ah, enggak mungkin ada orang telepon begitu. Wong enggak pernah doa, enggak pernah puasa, betul enggak? Tapi ini kesaksian saudara. Ketika kita sama istri pasrah sama Tuhan. Belajar untuk beriman. Mobil saya itu ambrol kemarin, power steering. Saya cuma punya uang 400.000 di bank. Hanya itu. Tapi dengan iman, mobil itu, ya, ketika saya pergi ke Batang itu saya sama teman saya, jadi ya malah lebih banyak ya pakai mobil teman. Tolnya aja udah 200.000. Tapi nggak apa-apa. Terus ada yang bertanya, jemaat, tuh Bapak naik apa? Naik mobil teman. Nah, mobil Bapak kenapa? Rusak. Cuma tanya aja. Tetapi, saudara, iman itu timbul dan muncul. Udah masukin bengkel dulu. Soal pembayaran, kamu beriman. Berani enggak, saudara? Tanya-tanya, kira-kira habis sekitar 3-4 juta. Saya punya 400.000. Saya langsung masukin ke bengkel. Hari itu katanya sore jadi. Sore ternyata nggak jadi, barangnya nggak ada. Besok paginya dicarikan barang. Saya cari sini ke Semarang. Ya barangnya ada, tapi setelah dipasang tidak pas. Harus dibobot lagi dan lain sebagainya. Dan habisnya banyak sekali. Ketika saya pergi sama ibu-ibu dikabari habisnya sekian. Wow, saya retuk ini saudara. Ya ada jemaat yang telepon mau bantu. Tapi saya pikir bantunya sekian gitu. Wah, tapi Bapak Ibu, dengan iman yang bertumbuh, iman yang penuh dengan resiko, wes pokoknya lebok kasih mobilnya. Ketika jadi saudara, saya ditelepon, habis berapa Pak mobilnya? Saya berkata habis 3.300.000, 3.200.000. Langsung hari itu ada anak Tuhan yang transfer 3.200.000 untuk mobil. Sehingga hari ini langsung malamnya saya buat pelayanan ke Bujang Gading menengok jemaat. Paginya langsung buat pelayanan. Saya berkata, Tuhan, mobil ini untuk pelayanan. Tuhan pasti buat mujizat. Haleluya. Dan saya percaya kalau hamba Tuhannya, gembalanya ngalami mujizat, Bapak, Ibu, Saudara juga akan mengalami hal yang sama. Perbesar imanmu, perbesar kapasitas imanmu. Hari ini banyak juga yang cerita sama saya, ya Om, kami berdoa untuk pasangan hidup supaya yang terbaik. Saya bilang, percaya saja, naikkan kapasitas imanmu. Bahwa Tuhan akan kasih lebih baik daripada pacarmu yang dulu saya bilang. Dan sudah banyak yang alami saudara. Haleluya. Doanya semakin apa saudara? Sungguh-sungguh. Kesaksian lagi. Kemarin ya ada saya sama Mbak Win, istriku. Terus ada teman saya dari Semarang datang ke sini makan bersama. Lalu saya ajak ke sebelah. Kemarin itu sakit. Sakit di sini ada benjolan dari Mah ya kayak gitu. Begitu ketika kita berdoa dalam nama Yesus. Mbah Mar itu biasanya berimannya kalau Bu Linda datang sembuh. Tapi Bu Linda datang enggak sembuh. Tapi ketika nama Yesus didengungkan di situ, Mbah Mar berkata, terima kasih, sembuhkan saya. Percaya Yesus? Percaya. Dalam nama Yesus itu Mbah Mar berkata, saksian sorenya saya datang sana lagi. Itu sakit yang di ini hilang. Hilang. Kenapa? Imannya bertumbuh. Dari iman Bu Linda jadi iman Yesus. Bapak Ibu, percaya. Apapun yang selama ini saudara andalkan tidak akan mempengaruhi hidup kita tanpa ada Yesus. Tapi kita akan bersama dengan Yesus. Nama Yesus, nama yang ajaib.
Di balik nama Yesus ada mujizat. Ya, saya pernah ngajar di doa malam beberapa hari lalu. Kalau ada 2-3 orang berkumpul di dalam siapa? Namaku. Berdoa di dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Iman kita ada di situ. Iman kepada Yesus yang besar itu akan membuat mujizat terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Besok mau masak Pak Gideon dalam nama Yesus. Laku besok bertambah lagi. Terus saya percaya iman itu akan bertumbuh. Saudara perhatikan. Ya. Yang ketiga yang terakhir adalah taat kepada firman. Walaupun disuruh ke dalam, itu resikonya besar. Tapi ketika resiko yang besar itu terus taat, yang penting taat kepada perintah Tuhan, mujizat itu akan terjadi. Ini yang suka kadang menghalangi iman kita, antara pengalaman, fakta, dan iman. Seharusnya beriman, tapi karena pengalamannya nihil, tidak jadi beriman. Sebenarnya beriman, punya iman, tapi faktanya, doanya nggak dijawab Tuhan. Imannya langsung turun. Maka dari itu, antara iman, fakta, pengalaman, jadi perpadukan. Karena melihat fakta, justru semakin beriman. Karena pengalaman masalah-masa lalu justru membuat kita lebih beriman. Walaupun tidak masuk akal. Haleluya. Walaupun tidak masuk akal. Itu baru mujizat mobil ya. Kemarin sore, ada mujizat lagi Bapak Ibu. Mobil saya ini kurang 5 kali. Yang bagian saya. Ada yang telepon, Pak mobilnya kurang berapa kali? Kurang 5 kali. Ya imannya itu lucu. Saya buka rekening bank BCA. Ya karena sebentar mau masuk BPJS. Saya buka rekening BCA itu dengan niat hati begini. Mbok menowo ya. Dalam perjalanan saya punya iman yang besar dan hari ini saya buka BCA dengan iman yang besar. Kalau di BRI, orang transfer 200-300 juta sulit ya mungkin ya. Tapi dengan BCA, orang bisa transfer berapa? 1 miliar. Bisa transfer berapa? 500 juta. Apalagi kalau dari luar negeri, gitu kan? Saya punya iman ke sana. Bahwa berkat itu bisa datang saja. Saya buka rekening BCA. Baru buka Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sudah ada yang tanya. Pak, mobilnya kurang berapa kali? Kurang 5 kali. Langsung dikirim fotonya. Ting. Pak, Bapak nggak usah susah mikir mobil. Sudah saya bayar. Sampai 5 kali ke depan. Halo? Dan saya percaya dengan iman yang sama kepada Yesus. Satu saat nanti ada berkat-berkat yang besar untuk menopang pelayanan saya. Sehingga visi saya bisa tercapai. Ya, saya punya kerinduan gereja ini jadi mundur sana. Ya. Ini mimpi saya, saudara. Ya. Pastori di Rubuhke, gereja digedein ke sana. Ya. Atas buat ibadah, di bawah buat parkir. Jemaatnya 500, tidak usah banyak-banyak. Itu impian saya. Saudara. Kapan terjadi? Terserah Tuhan. Tapi saya harus punya iman. Karena mujizat masih ada. Ayat 5 ya. Sepanjang malam kami bekerja keras karena engkau yang menyuruh. Aku akan menebarkan salju. Coba, karena Tuhan yang suruh katakan. Apa kata firman Tuhan? Lakukan. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Amin, saudara. Kerjakan itu. Ya, di Tuhan. Ini endingnya, kesimpulannya. Mau ngalami mujizat Tuhan, dan mujizat itu saya katakan masih ada. Mujizat itu nyata. Kalau kita mengandalkan atau menghadirkan Tuhan. Kalau kita memiliki peningkatan iman dan taat kepada firman, walaupun itu sulit untuk kita lakukan. Tapi orang tetap harus berusaha, ya, walaupun sulit tetap bisa.
Itu baru mujizat kecil yang saya saksikan. Banyak mujizat besar yang terjadi. Dan saudara akan mengalami. Dengan dengar firman Tuhan, aminkan, mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan, dengan iman, bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diangkat tanganmu dengan iman, katakan bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Saya saksikan lagi ya saudara ya. Pada waktu itu ada jemaat di Paran yang saya layani waktu KKR seperti ini. Hanya ikut menyanyi lagunya saja. Dan dia mengimani, meresapi lagu itu. Sakitnya disembuhkan Tuhan. Dan saya percaya tidak hanya sakit penyakit, mujizat itu umum. Pergumulanmu apa? Taruh di bawah kaki Tuhan. Mujizat Allah akan dinyatakan pagi hari ini lewat nyanyian ini. Tidak harus atar koltopa, tidak harus. Lewat imanmu yang besar itu dengan nyanyian ini. Baik saudara yang di tempat ini maupun yang di rumah menyaksikan siaran streaming ini. Mujizat terjadi dan masih ada. Bagi Tuhan, angkat tanganmu. Tak ada yang mustahil. Yes, haleluya. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Yes. Sekali lagi dengan iman bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang. Yes, lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Jamah mereka. Jamah mereka Tuhan. Yes. Haleluya. Sekali lagi, bagi Tuhan, imanmu yang akan memulihkan, imanmu yang akan menyembuhkan. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, yang bergumul, Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus, beri kesanggupan umat-umatmu. Ada pemulihan, ada mujizat pagi hari ini. Coba jemaat Tuhan saja katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Imanmu yang besar. Ya ralabasyata karapasyata karapapapapata kuriapasaka ya rabatakai. Sikirata syata karapapapataka. Haleluya. Haleluya. Ya ralabasada rabarabarabasikarab. Ya rapatakara. Coba renungkan sebentar. Bayangkan masalahmu Tuhan selesaikan. Bayangkan mujizat itu ada di tanganmu. Bayangkan mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Apapun pergumulanmu, ketakutanmu akan masa depan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Orang boleh berkata tidak mungkin. Orang boleh berkata tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Yang punya iman pagi hari ini,
Tuhan akan sembuhkan sakitmu. Tuhan akan pulihkan hidupmu, pergumulanmu. Tuhan mau selesaikan pagi hari ini, baik yang di sini maupun yang di rumah lewat streaming ini. Jamah Tuhan, baik yang nonton lewat YouTube, Tuhan jamah, sembuhkan sakitnya. Jamah Tuhan, pulihkan hidupnya. Kembalikan apa yang hilang Tuhan. Kembalikan apa yang hilang daripada anak-anakmu. Kembalikan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya rarapapapapapa takarapasataka. Oh ratasatakarapapapapaapa. Tuhanku ajaib. Tuhanku ajaib. Tugas saudara percaya kepada Dia. Lakukan firman Allah. Haleluya. Aku percaya kepadamu Tuhan. Ya ralabataka ya rapapapapapapa. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan. Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku ajaib. Haleluya. Sekali lagi aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya. Haleluya. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan